Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Qadar sebagai penting bahwa kita sekaligus berhalal bihalal bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan di mana semua manusia itu melakukan kebaikan. Jadi memberi di bulan Syawal itu terasa lebih indah dibanding dengan menerima. Di bulan Syawal juga ternyata memberikan sesuatu kepada orang lain jauh lebih menyenangkan. Termasuk semua kebaikan-kebaikan itu ternyata di bulan Syawal itu sesuatu yang indah. Coba kita bayangkan, orang biasanya di hari biasa itu untuk silaturahmi saja masih mikir, tetapi ketika bulan Syawal datang, kita semuanya rela untuk pulang kampung, bahasa kitanya berjam-jam, bermacet-macet ria, hanya untuk bertemu dengan sanak saudara atau bertemu dengan orang tua yang kita cinta. Bahkan ketika Ramadan hampir selesai, banyak di antara kita yang pelan-pelan nuturin duit di bank sehat. Kemudian itu dibawa pulang ke rumah ke kampung halaman. Kalau ditanya untuk apa? Maka jawaban kita, uang yang kita tukarkan itu untuk memberi, untuk diberikan kepada saudara, sahabat, orang tua dan lain-lain. Bahkan istri kita dari mulai malam sudah mulai bikin ketupat, sudah mulai bikin santan. Kalau ditanya buat apa, maka dia akan jawab untuk makan bareng-bareng. Kue dihidangkan di ruang tamu, kue dihidangkan di ruang depan. Kalau ditanya buat apa kuenya, maka jawabannya sederhana, untuk menerima kedatangan para tamu. Di bulan Syawal juga ternyata memaafkan itu tidak perlu diminta. Bahkan meminta maaf pun terucap dengan entengnya dari mulut kita, sehingga kemudian selesai pelaksanaan hari raya Idul Fitri, semuanya berbondong-bondong datang ke tetangga, ke saudara dari pagi sampai sore. Dengan begitu ikhlasnya kita saling bersama-sama berpelukan. Dan sebenarnya hal seperti ini boleh kita lakukan di bulan di bulan Syawal juga. Ternyata kita ini banyak melakukan sesuatu kebaikan dan kebajikan. Lah, apa rahasianya? Sekarang saya ada sakit, saya ada gangguan sakit. Nah, apa yang terjadi? Ternyata memang bulan setelah Ramadan yang bernama Syawal itu adalah bulan di mana manusia itu menjadi manusia yang sebenarnya. Di mana manusia yang sebenarnya adalah makhluk Allah yang sebenarnya lebih condong untuk berbuat kebaikan. Kalau insan fi ahsani, manusia yang sebenarnya lebih condong pasti dia akan berbuat kebaikan. Dia akan mendekat kepada sesuatu kebajikan. Kalau suruh pilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, maka pasti manusia akan memilih makanan yang halal. Kalau suruh pilih untuk berbuat kebaikan atau keburukan, maka dia pasti akan memilih kebaikan. Nah, ternyata bulan Syawal adalah bulan di mana manusia itu menjadi manusia yang sebenarnya.
Ya kalau dalam bahasa fikih itu sebenarnya manusia itu adalah hayawan natik. Tidak jauh beda dengan binatang, di mana sosok manusia itu punya sifat-sifat kebinatangan secara umum. Kalau binatang itu makan, maka manusia juga makan. Kalau binatang itu butuh menikah, butuh kawin dalam tanda kutip, maka manusia juga sama. Kalau binatang butuh tidur, manusia juga butuh tidur. Tetapi kemudian aksan takwimnya manusia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat natik, di mana bahasa natik adalah orang yang mampu bertutur, bertindak, berkata tidak hanya dengan naluri saja, tetapi dengan kecerdasan, juga dengan hati, di mana hati itu dipenuhi dengan iman. Nah, mana rahasianya? Kenapa kemudian bulan Syawal kita lebih condong berbuat baik? Bulan Syawal kita berlomba-lomba memberi. Bulan Syawal kita berlomba-lomba memaafkan. Bulan Syawal kita berlomba-lomba untuk memberi maaf. Bulan Syawal kita berlomba-lomba datang ke tetangga, ke saudara. Coba hari biasa nengok tetangganya dulu ketemu. Dan ketemu dengan tetangga apa? Paling kalau mau sholat maghrib, paling mau ke masjid subuh. Di hari biasa itu nggak susah. Nah, di bulan Syawal kita boleh melakukan kebaikan. Kenapa? Karena ternyata Ramadan yang sudah kita laksanakan itu menjadikan manusia itu kembali menjadi manusia. Garansinya kan sebenarnya sederhana. Kalau orang puasa itu kan permintaannya nggak neko-neko. Ikhlaqul batni min tulu'il fajri ila ghurbi syams. Mengosongkan perut dari pagi sampai sore. Kira-kira kalau kayak begini gampang nggak? Ente nggak Pak? Assalamualaikum. Ente nggak Pak? Ente. Ibu-ibu itu kalau suruh puasa, diet dalam bahasa kita, itu paling luar biasa. Disuruh makan dari pagi sampai sore, itu kuat. Bahkan nambah waktu malam saja kuat. Untuk apa? Dietnya sukses, berat badannya nggak sukses, gitu ya. Kalau sekedar ngosongin perut biasa mas. Anak-anak kecil itu kalau suruh makan kan susah. Nak makan tak dulu Pak, main bola ke bocah. Sore kemudian nak makan, iya Pak, nanti aja Mak, mandi dulu. Itu bocah mandi ketiduran sampai malam. Anak kecil saja mampu mengosongin perut. Kalau lihat binatang itu ular atau berontok Pak berbulan-bulan. Kalau sekedar ngosongin perut, no problem, kita bisa. Tapi kemudian kenapa kemudian mengosongkan perut di bulan di luar Ramadan begitu entengnya, tapi saat kemudian masuk Ramadan mengosongkan perut begitu susahnya, luar biasa, begitu sulitnya. Orang kadang-kadang kalau di bulan Ramadan itu Pak, Masya Allah, nunggu maghrib itu apa itu ngabuburit, atau ngabuburit, jalan-jalan supaya mau berasa masuk maghrib. Nah, sesuatu yang penting masuk Ramadan yang kita laksanakan kemarin menjadi berat karena garansinya adalah imanan wahtisab. Orang yang berpuasa dari pagi sampai sore ngosongin perut dan landasannya iman itu, mangshama Ramadan iman wahtisaban bulan Ramadan itu yang pertama. Jadi rahasianya kenapa kemudian bulan Syawal itu menjadikan kita ini berbuat baik lebih mudah daripada berbuat buruk, karena yang pertama saat Ramadan kita lakukan dengan berpuasa, kemudian bertarawih, kemudian tadarus, kemudian bermujahadah, dia kita bangun malam, kemudian tahajud, Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Jadi kenapa kemudian di bulan sebelum Ramadan kok kayaknya gosok sendal lebih gampang? Nih, coba diperhatikan. Kita ini kadang-kadang ada sendal besi,
tempat wudhunya itu di luar masing-masing. Kita pakai sepatu, mau wudhu pakai sendal, ambil sendal orang. Nah bilang ini mas sendal jepit, orang pasti boleh. Kan berwudhu, kan buat sholat, diambil sama kita itu sendalnya, kemudian kita wudhu. Pertanyaan saya, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Halo, assalamualaikum. Boleh nggak? Nggak boleh. Namanya gosok. Gosok itu nggak niat nyolong, tapi ambil barang orang tanpa izin. Namanya gosok. Padahal untuk wudhu, padahal untuk sholat, tapi sendal dipakai sama kita nggak merasa berdosa. Habis sholat, turun dari masjid, lihat sendal kita di luar. Apa kita lakukan? Mengambil sisa sendal yang ada. Yang ada ya. Benar kan? Hah? Kira-kira yang kayak begini nyolong tidak? Nyolong tidak? Sendal kita dicawa orang, kita juga nyolong. Enteng nggak sama kita? Enteng. Di luar Ramadan, nyelip mobil yang lagi jalan itu rasanya gampang, rasanya enteng. Memberbahaya orang ketika nyebrang rasanya gampang. Kenapa? Karena sifat kehewanan kita ini muncul karena faktor dosa-dosa kita belum terampuni, dosa kita sulit. Di luar Ramadan kita begitu sulit memaafkan tetangga kita dan saudara kita yang berbuat salah. Di luar Ramadan kita sulit untuk meminta maaf saat kemudian kita berbuat salah. Bahasa kita hanya gengsi urusannya. Lalu kemudian kita biarkan dosa itu mengembang setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena sifat kehewanan kita lebih dominan pada saat itu. Maka Ramadan Pak itu dihabiskan. Allah ampuni dosa-dosa kita, maka kemudian saat Syawal datang kita lebih condong berbuat kebaikan. Coba lihat tarawihnya lebih penuh, sholat maghribnya lebih banyak, subuhnya. Ini kira-kira nanti kalau Syawalnya hilang, kira-kira pakai kira-kira subuhnya begini nggak? Sama, namanya obat. Ini namanya Syawal. Nah, makanya kalau kita mau mengikuti runtutan dari awal masuknya Ramadan, itu orang Arab begitu intens, apa namanya ya? Begitu persiapan sebelum Ramadan bulan apa? Nah, sebelum Ramadan apa bulan? Sya'ban. Sebelum Sya'ban, Rajab. Apa itu? Rajab itu artinya mengumpulkan. Rajab. Yatarajab. Sya'ab, yatasya'ab. Ya. Sebelum Ramadan datang, orang-orang Arab itu biasanya diawali dengan apa? Yang pertama adalah dia mengumpulkan semua potensi-potensi yang membuat mereka rajin ibadah. Jadi sebelum Ramadan datang, Rasulullah sudah mengajarkan bulan Sya'ban itu sudah mulai latihan puasa. Bulan Sya'ban sudah mulai latihan bangun malam. Rasulullah ngajak sahabatnya. Bulan Sya'ban sudah mulai Rasulullah ngajak sahabat-sahabatnya untuk bersedekah. Masuk Rajab, masuk Sya'ban, baru mulai mengumpulkan persiapan dunianya. Jadi kalau orang Arab itu kalau bulan Sya'ban itu sudah mulai naik ke gunung, apa itu? Ngumpulin air dikumpulkan, dimasukkan ke tirbat masing-masing, di rumah masing-masing dikumpulkan. Air dikumpulin, korbannya dikumpulin. Nah, kalau Sya'bannya sudah melakukan ibadah, kalau kemudian Rajabnya latihan ibadah, Sya'bannya ngumpulin bekal semuanya supaya Ramadan fokus. Mana untuk sahurnya, mana untuk buka puasanya, mana untuk persiapan lebarannya.
Kalau 1 bulan kalau buka puasa, berapa korma yang dibutuhkan, berapa makanan yang dibutuhkan, berapa beras yang dibutuhkan, itu dikumpulkan. Ya. Jadi nanti ketika bulan Ramadan sudah tidak ada lagi itu judulnya sibuk-sibuk di mall. Sudah tidak ada lagi itu judulnya apa? Tarawihnya ditambah, nggak ada itu. Ya, mereka fokus karena apa? Rajab Sya'ban menjadi sebuah persiapan ketika masuk Ramadan. Nah, Ramadan begitu fokusnya, tarawihnya fokus, tilawatil Quran fokus, baca Qurannya fokus, bangun malamnya fokus, tidak ada urusan yang lain. Nah, ketika Syawal, maka Ramadan yang menjadi sesuatu yang berkualitas. Amin ya rabbal. Nah, sekarang saya akan ajak panjenengan untuk apa sih yang mau dilakukan ketika Ramadan selesai. Baik. Setelah Ramadan selesai, maka maksimalkan, sepikan urusan yang bersifat maksiat. Itu maksudnya. Jadi yang biasa bohong, hilangin. Yang biasa menghibur, hilangin. Yang biasa nyusahin orang lain, hilangin. Ya sederhana saja. Yang kedua, lakukan kebaikan dan kebajikan di lingkungan kita masing-masing. Yang jadi sopir, lakukan kebaikan ketika dia sopir. Yang kerja di kantor, lakukan kebaikan di kantor. Yang jadi tukang ojek online, maka lakukan kebaikan ketika menjadi ojek dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang bersifat vital secara umum. Apa itu? Sholat. Begini Pak, kenapa saja begini? Supaya kita ini enggak merasa iri dengan mereka yang hari ini seperti saya Ustaz, Yai, dan yang lain. Memang dia jadi kiai, jadi Ustaz, pakai peci, pakai sarung, pakai jubah, ke masjid dulu, kemana-mana ke masjid, ke musola. Sementara saya tukang ojek, saya gimana ya? Akhirnya saking irinya tukang ojek, orang yang kerja di kantor, orang yang kerja di pasar, tiba-tiba menjelma jadi Ustaz. Gak usah, nanti kasihan Ustaz yang banyak saya. Banyak saya. Terus gimana? Lakukan amal kebajikan di mana hari ini kita berprofesi. Kenapa? Mungkin ini pernah saya sampaikan, saya ingatkan. Ternyata, kenapa kemudian Islam selalu menggantikan kalimat amal wa amilus shalih, iman dan amal shalih? Karena ternyata keislaman kita ini nggak cukup Pak diterjemahkan dengan hanya mengaku percaya kepada Allah, kepada Rasul saja, kemudian diterjemahkan dengan melakukan ibadah-ibadah Allah, dengan sholat kita, dengan puasa kita, belum cukup sampai di situ. Perlu digantikan dengan kalimat amilus sholih. Apa itu maksudnya? Amilus sholih adalah berbuat baik, berkarya, berbuat kebajikan, beramal soleh. Itu amilus sholih. Jadi kalau kita sudah merasa percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, ada rukun-rukun iman di sana, kemudian kita sudah melaksanakan, mengejawantakan apa yang menjadi keyakinan kita yang bernama rukun Islam. Rukun Islam itu adalah stempelnya orang-orang yang sudah iman kepada Allah, maka dia laksanakan rukun Islam. Apa di antara? Sholat, puasa, zakat. Ustaz haji saya belum Ustaz. Haji mungkin Anda belum, tetapi wajib hukumnya secara tauhid meyakini bahwa kita bisa dan ingin berangkat.
Kalau ada orang ngaku Islam tapi nggak ingin berangkat haji, problem. Cuman kadang cuma pinginnya harusnya mengumpuli, harusnya saya sudah umur 60 tahun. Bentuk dari iman Anda, pelaksanaan iman Anda kepada Allah, maka yakinkan bahwa kita bisa melaksanakan rukun Islam secara total. Terus bagaimana? Tidak hanya azab saja harusnya. Terus gimana caranya? Kumpulin. Jadi kan tukang ojek. Kumpulin. Hari ini dapat 50.000. Ambil 5.000-nya, taruh di tangan, kasih tulisan, saya ini untuk haji. Ngojek lagi dapat 40.000. Ambil 500 perak, masukin untuk haji. Loh kenapa? Bukti kalau saya tidak hanya ngomong keluar, saya akan laksanakan rukun Islam. Yang kayak begini kita bisa haji nggak? Bisa haji nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sampai kapan Ustaz sementara sekolahnya 56 juta? ONH plus itu sampai 250. Yang Poroda itu 300 juta. Sampai kapan Ustaz? Sementara umur saya 60 tahun. Urusan kehendak Allah itu berbeda dengan hitungan kita. Berbeda ketika berhitung kapan lunasnya kita ambil motor, kapan lunasnya kita ambil mobil, kapan lunasnya kita ambil KPR kepemilikan rumah. Bukan urusan itu. Urusannya adalah kalau kita sudah beriman, kemudian kita berkehendak, kemudian kita mau berazam di tanah, biarkan Allah nanti yang menentukan sampai di mana Allah memanggil kita. Pertanyaan saya adalah, kalau kita ngumpulin 1 bulan, misalnya 500.000, bisa nggak kita haji? Bisa nggak? Bisa. Ternyata haji itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang hidup. Hajinya orang yang hidup, Pak, itu 60 juta. Tapi hajinya orang yang meninggal, itu angkanya paling mentok di 15 juta. Umrohnya orang yang hidup itu angkanya 30 juta. Sementara umrohnya orang yang meninggal angkanya paling sekitar 2 juta, namanya umroh badan. Hajinya namanya haji badan. Coba andaikan seorang ibu, seorang bapak yang hari ini sudah umur 60 tahun, tiba-tiba di umur 70 tahun maaf meninggal. Ketika meninggal saat anak melihat, ya Allah, anak alam itu tak salah. Kalian apa? Itu ayahku, itu sedang ngelengin, itu kalian ternyata tulisannya aku ingin haji. Dibuka sama anak, sang ayah sudah memulih-mulih di tali itu, angkanya sudah sampai 10 juta. Ya Allah, anak ternyuh nangis, anak ada 5, kira-kira anak ini akan memulih duit untuk memenuhi ayahnya haji nggak kira-kira? Boleh nggak? Diambil duitnya, yang lain iuran, akhirnya Ustaz, ayah saya meninggalkan kalian yang tulisannya ingin haji. Ustaz, kami lebih tolong carikan orang untuk bisa menghaji badalkan anak saya. Sang bapak yang hari ini ngumpulin duit dan belum sempat haji ketika hidup, karena ada ikhtiar ngumpulin duit pakai kalian, maka dia dihajikan oleh anaknya, namanya haji badal. Naik haji nggak? Naik haji. Tahun kemarin itu ada seorang bintang berapa saya lupa, datang ke rumah saya. Saat saya mau ketemu, silakan. Saat ayah saya sudah tidak, ibu saya sudah tidak. Dulu saya balik. Saat saya sukses, mereka sudah balik. Ini persis kayak kita Rasul. Terus saya ingin nebus problem saya. Hanya saya, ibu saya itu nilai haji kami tidak berhasil. Itu rumah peninggalan ayah saya, ibu saya sudah saya jual. Terus saya serahkan uang ini kepada Ustaz.
tolong haji badarkan semua keluarga saya yang sudah meninggal, termasuk para tua saya, mertua saya semuanya. 11 orang juga haji badarkan oleh Allah. Dari mana itu muncul? Karena boleh jadi karena memang orang tua ketika itu sudah mengazamkan ini haji. Nah, Bapak yang dirahmati Allah SWT. Nah, saya kembalikan. Lalu bagaimana hari ini ketika Syawal datang, lakukan kebaikan, kebajikan di mana kita berdomisili. Amirul Sholat. Nah, memang dalam sejarah ternyata Amirul Sholat itu adalah satu efek ibadah yang multi level. Seberapa banyak orang yang Bapak layani, seberapa banyak yang orang yang memanfaatkan kebaikan kebajikan Bapak dan Ibu, maka sebanyak itu pahala kita dapatkan. Kalau puasa, kalau sholat, ya pahalanya itu kok. Takbir, rukuk, sujud, ayat selesai itu kok. Dan bagi kita ini, sholat kita ya biasa. Kalau ada orang beragama Islam kemudian sholat biasa nggak? Biasa, nggak aneh. Kalau ada orang beragama Islam kemudian puasa Ramadan, biasa, nggak aneh. Yang aneh kalau ada orang mengaku beragama Islam tapi nggak sholat. Gitu ya. Yang aneh itu kalau ada orang mengaku beragama Islam tapi Ramadan masih merokok di ujung dalam itu yang tadi siaran. Nah kalau kita puasa kemudian sholat itu biasa, nggak aneh Pak. Ya. Dan kalau ibarat kita tukar kening di bank itu adalah satu awal, di mana syarat pertama mana KTP-mu, oh Islam, mana syahadatmu, oh ini syahadat saya. Kemudian syahadat minimum adalah engkau laksanakan rukun Islammu, engkau laksanakan apa yang diperintah, perintah utamamu, apa itu sholatmu, puasamu dan seterusnya. Itu syahadat minimum. Kalau ingin sehat syahadat kita, tambahkan dengan amilus sholat. Dan dalam sejarah ternyata hanya ada 3 manusia yang dicinta hanya Rasulullah SAW. Siapa itu? Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 Mu'adz bin Jabal, dan 3 Fatimah Zahra. Kenapa dicium? Dicium itu karena mereka namanya kasar. Bukan karena ustaz, bukan karena kiai, bukan. Betul sahabat Rasul, tapi dicium itu karena tangannya kan kasar. Mereka orang-orang yang berkarya, mereka orang-orang yang terjaga. Ya, masih ingat cerita itu ketika Rasulullah baru pulang dari perang Tabuk, Rasulullah bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah melihat tangan Sa'ad itu menghitam. Ketika lihat tangannya menghitam itu Rasulullah bertanya, ya Sa'ad masuk begitu, apa itu dengan tangan dia Sa'ad? Kemudian Sa'ad menjawab, ya Rasul, tangan saya ini menghitam demi mencari rezeki untuk anak-anak dan istri saya, mencari rezeki untuk anak-anak dan istri saya. Kalau jangan dibalik anak-anak dan istri, kalau dibalik berarti anak dan istri saya, anak-anak dan istri saya. Mendengar jawaban Sa'ad bin Al-Ansari, Rasulullah SAW itu mendadak kemudian menunduk wajahnya hampir saja mendekat kaki Sa'ad. Kemudian Rasulullah SAW meraih tangan Sa'ad, kemudian dicium tangan Rasulullah SAW sambil berucap, saksikan sahabat, hadirin ya lam tamassul bara abada, inilah tangan yang tidak akan pernah tersengat api neraka. Ini kan luar biasa. Jadi andai misalnya saya bertanya, Pak, Bapak setelah ini mau ngapain? Saya kerja Pak Ustaz. Di mana? Kuli bangunan. Terus kenapa jadi kuli bangunan? Ya Ustaz, saya jadi kuli bangunan demi mencari rezeki untuk anak-anak dan istri saya. Maka boleh jadi sang kuli bangunan ini yang nanti tangannya akan dicium tangannya Rasulullah SAW. Saya mengucap, Bapak, Anda kuli bangunan, tanganmu tidak akan pernah tersengat api neraka. Jadi model kayak saya ini jangan berlaku. Boleh jadi saya punya pahala minimum order. Kenapa? Kuli bangunan itu berapa yang mendapatkan manfaat?
Kalau dia sedang membangun pasar, maka berapa yang akan memanfaatkan pasar itu? Berapa ribu orang yang datang ke pasar itu setiap hari? Berapa juta manusia yang akan jual di sana? Berapa orang manusia akan memanfaatkan pasar itu? Jualan, kemudian dari jualan dia pulang ke rumah, dia ngasih makan anak-anaknya, dia ngasih makan istrinya. Dari situ anaknya sekolah, dari sekolah kemudian ada jadi dokter, jadi ahli Quran, yang bodoh, yang sekolah. Berapa banyak yang dia dapatkan pahala hanya sekedar menjadi kuli bangunan. Coba security. Seorang security kalau kita lagi ngantor, kita seorang ngomong kerja dulu. Saya dong sholat duhur tepat waktu. Saya dong sholat tepat waktu. Dia nggak sholat jamaah. Seolah-olah kita ngomong seperti itu. Ya. Boleh jadi sang security itu memang betul dia tidak sholat jamaah, karena dia sedang mengikat perjanjian dengan kantor. Jaga ini tempat, jaga ini kantor. Jam 12 kalian boleh istirahat, atau jam 12 Anda nggak boleh istirahat. Kenapa? Waktunya orang istirahat, titik rawan di sana, banyak pencurian motor dan mobil. Anda harus jaga. Maka sang security karena sedang mengikat perjanjian dengan perusahaan, saat perjanjian itu dibikin, maka kehadiran Allah ada di sana. Maka dia rela tidak sholat jamaah. Dijaga itu tempat. Di ujung saat kemudian sholat sudah selesai, dia gelar saja yang di pojokan posnya, dia sholat sendiri. Dia rela tidak dapat pahala sholat jamaah demi menjaga ribuan motor dan mobil kita. Cuma setiap hari berapa motor yang dia jaga, berapa mobil yang dia jaga, berapa orang yang merasa aman bekerja hanya gara-gara security itu. Berapa tiap harinya? Kalau satu hari 1000 yang dijaga, maka kali 30 hari, kali berapa umur yang terjadi di situ. Maka disitulah amilun sholih. Ini saya perlu sampaikan supaya panjenengan dan kita semuanya fokus dengan amil sholih di sana. Ya. Oh iya ya, saya terlibat dan saya lakukan masalah. Ustaz, saya kerjakan cari gaji, ambil gaji, betul, monggo, dipersilakan. Tetapi rubah saja mindsetnya. Ketika kita kerja di sebuah bangunan, kerja di sebuah kantor, dan kita mendapatkan gaji hasil dari kesepakatan bersama, tanda di sana. Setelah itu biar hanya memikirkan perusahaan atau finance, maka saat kemudian saya memulai bekerja, saya lakukan amil sholih. Kalau kantor begini semua, nggak ada. Security pekerja apapun minta disogok, nggak ada Pak, nggak perlu pakai CCTV, nggak perlu pakai absen, nggak perlu kemudian harus cemberut kalau ada tips. Nggak perlu juga kita marah-marah kalau kemudian orang itu nggak ngasih tambahan uang sama kita. Kenapa? Loh, saya sedang ambil sholih. Makin orang ambil sholehan, betulin motor ambil sholehan, betulin mobil karena kita panggil ambil sholehan, jaga di pasar ambil sholehan, semuanya ambil sholehan, ambil sholehan, ambil sholehan. Sebanyak orang itu mendapatkan manfaat dari kita, maka itu pahala buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Para sahabat itu pernah duduk bicara tentang jihad yang pernah mereka lakukan. Aku pernah perang di sini, aku pernah perang di sini, aku pernah perang di sini. Suatu hari ada seorang anak muda yang pegang tangkap, satu riwayat dalam hadis itu sedang telinga telinganya bercucuran, kemudian sahabat berkata, andaikan tenaga dan mereka yang dipakai untuk jihad perang di jalan Allah tentu berbiasa. Mendengar ucapan para sahabat ini, Rasulullah datang sambil ngomong dengan suara, Indana kharaja yas'a bi abawaihi syaitan abilaihi fawbisai.
Kalau tenaganya, keringatnya dipakai untuk ayahnya yang sudah tua renta, maka dia jihad di jalan Allah. In kana qawla yas'a liman bisighar fa huwa fis sabilillah. Kalau itu tenaganya, keringatnya di bahasa kita dipakai untuk membiayai anaknya yang kecil, untuk ngasih makan anaknya yang kecil, maka dia bisa bilang indana qawla yas'a li nafsihi yu'iffuha fa bisa bilang. Kalau dia tenaganya dipakai untuk harga dirinya, kehormatannya, supaya tidak minta-minta, supaya tidak utang-utang, maka dia jihad fisabilillah. Ayo, hari ini yang lagi kalau ditanya kenapa kerja, kenapa jauh-jauh merantau dari Padang ke sini, jualan masakan Padang siang malam, gitu ya. Apalagi cinta muncul mengerjakan jualan rumah makan itu usaha yang paling capek, paling capek. Saya merasakan sendiri karena saya pelaku usaha kuliner. Punya rumah makan bercapeknya luar biasa. Jam 3 sudah masak, belum selesai masak, beres-beres jam 10, jam 10 baru rapi-rapi jam 12 berkurang. Tidurnya itu cuma 3 jam. Jam 3 sudah mulai memasak lagi. Gitu loh. Kalau begini urusannya, kalau ini bukan amil solehan, lalu sampai di ujung mana kita akan dapat kebaikan? Sampai di ujung mana seumur kita punya hidup itu terus kira-kira dapat apa? Oh, ngasih makan pekerja itu amil solehan. Karena amil solehan jangan ngasih harga yang mencekik oleh orang. Karena amil solehan jangan bohongin orang dengan bumbu yang bikin bau, bikin tidak sehat. Karena berbuat kebaikan, amil solehan jangan dolim di sana. Bikin orang yang beli sesuai dengan harga yang dia keluarkan. Itu amil solehan. Jadi kalau kita ditanya kenapa cari duit, kenapa cari rezeki, kalau jawabannya 3, Ustaz, saya nyari duit itu demi ayah saya yang ada di kampung halaman yang aku tinggal bertahun-tahun, di mana ayah dan ibu saya hari ini berumur 80 tahun, yang ada di Gunung Priok di mana aku dilahirkan. Saya berjanji Ustaz, uang sudah aku kumpulkan, saya ingin pulang. Saya ingin pulang bawa duit, kemudian saya kenakan dan ikhram di bagian bapak saya. Kemudian saya gandeng, saya ingin gandeng emak saya, kemudian aku gendong terbang ke Makkah Mukarramah. Saya ingin ajak orang tua saya haji dan umrah. Saya ingin gandeng bapak saya tawaf. Saya ingin gandeng emak saya sa'i dan Shafa dan Marwah. Saya ingin gandeng ayah saya sudah sepuh, sujud di Ramadan, kemudian sambil mengucapkan salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ingin melihat ayah saya sujud menangis tanda bangga terhadap anaknya yang pernah mereka bersama. Kalau ini tujuan Anda cari rezeki, maka Anda jihad fisabilillah. Atau Ustaz, biarin saya jadi guru, biarin saya tukang parkir, biarin saya ke pasar, ibu jualan misalnya, biarin Ustaz saya tukang gosok, tukang cuci, nggak apa-apa. Yang penting anak saya bisa sekolah, yang penting anak saya sukses, yang penting anak saya hafal Quran, yang penting anak saya bisa mondok. Oh ya Allah, jihad ya Allah. Atau Ustaz saya punya hutang sama tetangga, sama saudara, sama kawan saya, aduh kehormatan saya jatuh Ustaz, saya mau ngumpulin duit biar saya terjaga kehormatan saya. Itu jihad. Ayo, bagian ini kira-kira ada yang punya hutang? Yang punya hutang sama hutang? Ada apa? Halo? Ada nggak? Yang punya hutang setelah acara ini datangin saya, nangis bareng-bareng sama-sama hutang ya. Kamu suruh mau sampai kamu suruh apa sebelum ini dulu suruh kamu suruh
Sebelum itu jam 6 lebih sedikit satu menit. Mau apa? Kita tutup? Apa? Oke. Nah, karena baik, saya closing. Dari hadis 3 ini, dari hadis ini Rasulullah SAW menutup dengan kalimat ingkana qawli yas'a riya'an faqara qawfi sayyidina. Kalau ada orang cari uang betul untuk anak-anaknya, betul untuk orang tuanya, betul untuk hadirin, tetapi terhindar di sifat-sifat riya dan faqara, maka dia di jalan syaitan. Mana penyakit riya dan faqara? Penyakit riya dan faqara itu paling tidak 2 ciri-ciri. Yang pertama, mereka yang mencari dunia, tetapi dia lupa terhadap satu diri. Dia lupa terhadap satu diri. Dia itu betul, tapi dia tinggalkan sholat dunia, dia tinggalkan sholat asarnya, dia tinggalkan sholat maghrib, dia tinggalkan sholat isanya atas nama sibuk menjadi sibuk. Maka jihadnya itu yang pertama. Makanya tolong sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. 2, ada orang yang mencari rezeki dan karena penyakit ini ciri-cirinya adalah mereka yang mencari rezeki tetapi sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kata Rasul, yang dapat nas zamanun la yubalil mar'u enak nasabat teman halal wa haram. Suatu saat akan datang satu masa di mana orang sudah tidak peduli mencari rezeki mana yang halal dan mana yang haram. Hati-hati, sekali-kali tidak ada untungnya bawa makanan haram, sekali-kali tidak ada untungnya mewarisi harta yang haram pada anak dan istri. Beranikah hari ini kita mengembalikan harta haram yang pernah kita ambil dari saudara kita, entah dari warisan, entah dari apa? Beranikah hari ini kita mengembalikan sejengkal tanah 1 meter kepada yang berhak? Kenapa? Al-baitul maghludu bidayah. Nanti mayat itu akan maghlub, dikantungkan lehernya sepanjang perjalanan alam barzah. Dengan apa? Dengan harta orang lain yang belum dia kembalikan. Entah utangnya, entah korupsinya, entah nyolongnya, entah khianatnya, itu semuanya akan maghlub. Maghlubnya itu mulai kapan? Mulai di alam barzah. Kapan dimulai alam barzah? Al-mautu laysa bi'adami maqtin wala qadami sawfin walakin mautu intiqam wal badan wal mautu intiqam min al-hal ila hal wal mautu intiqam ladar ila ladar. Mati bukan yang sederhana, mati itu bukan ruh yang meninggal yang tidak ada. Itu ruhul baqa, kematian itu hanya perpindahan, dan perjalanan ruh itu dimulai dari kita meninggal sampai kiamat datang. Luar biasa. Bagaimana dengan perjalanan orang yang dahulu? Perjalanan itu panjang luar biasa. Bagaimana dengan kakek dan mbak kita? Perjalanan yang panjang, yang tidak ada rest area, yang tidak ada hotel, yang tidak ada tempat saudara untuk mampir. Kita digantungkan lehernya hanya gara-gara membawa harta haram untuk anak istri kita. Seolah-olah itu sesuatu yang membahayakan. Nikmat anak kita nikmatin mobil yang kita kasih. Tapi kalau kata itu mobil yang berkorupsi, maka kita akan mobil ketika kematian dan kita amal soleh setelah syawal ini, kemudian melakukan kebaikan sekitar dari keluarga. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.